Kemana pergi Datuk Sanca? Dia hilang seperti ditelan bumi, Datuk. Kami sudah menyisir setiap inci hutan Kumayan sampai ke hutan mati. Tapi tanda-tanda keberadaan Datuk Sanca sudah tidak ada lagi, Datuk Panglima. Sebenarnya maunya dia itu apa? Entahlah. Dia tiba-tiba datang dan tiba-tiba juga menghilang. Jadi bagaimana, Datuk Panglima? Apa perlu kami cari lagi ke daerah lain? Sudah. Sebaiknya kita pulang. Kita kembali ke Kumayan. Masalah Gumara dan Karina jauh lebih penting. Ya. Ayo. Ini Kumayan tidak bisa dianggap remeh. Mereka bisa mendeteksi keberadaanku. Tapi di mana Pitaloka berada? Kenapa aku tidak melihatnya? Bahkan jejak keberadaannya aku tidak bisa mendeteksi. Sungguh aneh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Seperti apa yang saya bilang kemarin, kalau hari ini saya akan mengadakan ujian lisan. Jadi kalian satu persatu akan maju ke depan kelas untuk menceritakan apa yang kalian alami semalam. Oh ya, ujian ini juga mampu untuk melatih daya ingat kalian loh. Jadi apa yang kalian lakukan nanti akan kalian ceritakan dalam bahasa Inggris. Kalian bisa menggunakan kalimat simple past tense, simple present tense, atau kalimat pasif. Berhubung gak ada yang absen, kita bisa mulai dari absen paling pertama ya. Arsya? Jangan saya dulu, Bu. Nanti yang lainnya pada rendah diri melihat kemampuan saya yang hebat ini, Bu. Ya, beri kesempatan pada yang lainnya dulu lah. Seperti Pitaloka atau Ratna gitu, atau teman saya ini. Arsya, ayo maju. Ibu tahu tidak? Semalam itu, ayah saya mengganti nama saya menjadi Ridwan. Arsya, ayo maju. Ya Bu, baik Bu. Ya sudah deh, kalau begitu saya maju. Okay, hi everybody. Okay, alright. Last night, I mimpi. Yes. Last night, I dreamed Dream. about a girl. And her name is Laras. She is very pretty. Yeah. And then what? know what, Bu? Pokoknya pas lagi bagus-bagusnya mimpi tuh, saya langsung bangun dari tempat tidur, Bu. Langsung bubar deh mimpinya. Gunakan bahasa Inggris yang benar, Arsya. Okay. Alright. And then when I tidur again, I no dreamed again, Bu. Tahu-tahu udah morning aja, Bu. Padahal lagi enak-enaknya mimpi tuh, Bu. And then I having a breakfast and drinking a milk, and then I langsung go to school, and then I berangkat ke sekolah. Terima kasih, Bu. Sekian. Silakan duduk. Arsya, bahasa Inggris kamu itu betul-betul hancur. Kamu harus belajar lebih giat lagi. Ya, Bu. Baik. Saya akan belajar dengan Laras.
Pina, mana Dang Rajomu itu? Ditungguin dari tadi, kok belum datang juga ke sini? Dia sudah janjikan mau memeriksa kondisi kita lagi. Iya, Pina. Saya juga jadi cemas. Saya takut reaksi pelet itu tiba-tiba datang ke tubuh kita. Andung, Mamedi, Pina juga tidak tahu Dang Rajo itu ada di mana. Dari semalam, Dang Rajo belum pulang. Mudah-mudahan saja playboy cap karung beras itu tidak datang lagi ke sini. Waduh. Playboy cap karung beras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pina, Andung, playboynya sudah datang. Tutup mata kalian. Kalau kalian nanti lihat, kalian bisa jatuh cinta lagi sama Pak Jai. Jangan sampai dah. Bu Rida lebih baik usir saja suami kau itu. Mamedi, maaf. Aku membawa suami aku ke sini untuk mempertemukan dia dengan Atuk Rajo. Katanya Atuk Rajo ingin ke sini, kan? Iya, Dang Rajo mau ke sini. Tapi tolong Bu Rida, suami Bu Rida itu jauhkan dari kami. Hai Laila, Vina, Andung Baya, apakah kalian tidak rindu padaku? Pak Jai, diam! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Syukurlah Atuk datang. Atuk, tolong suami saya ini, Atuk. Semakin lama suami saya ini semakin liar, Atuk. Iya Bu Rida, tenang saja. Gimana saya bisa tenang, Atuk? Masalah pelet ini sepertinya semakin membesar, Atuk. Bikin kepala saya pusing. Bayangkan, setiap malam suami saya ini pergi entah kemana. Izinnya ingin meronda kepada saya, tapi dia tidak pernah pulang, Atuk. Gimana aku tidak stres, Atuk? Bukan kau saja yang stres, Bu Rida. Kami juga ketakutan dibuatnya. Iya, yang direbutkan sama kita playboy cap karung beras lagi. Aduh, tidak ada bagus-bagusnya. Rajo, apa nggak ada solusi lain selain menunggu datangnya bulan purnama? Nampaknya nggak ada, Andung. Tapi Andung, Pina, dan Mak Medi tenang saja. Selama meminum obat dari Datuk Lebay Karat, insya Allah pengaruh pelet itu tidak akan bereaksi. Oh ya, Dang Rajo dari mana saja? Pina sudah menunggu Dang Rajo, tapi Dang Rajo tidak pulang-pulang. Iyo, Pina, maaf. Dang, sekarang-sekarang ini lagi sibuk kali di rumah Datuk Lebay Karat. Oh iya, Mak Medi. Dilihat-lihat, nggak ada Medi. Mana Medi? Dan nampak. Medi tadi keluar lagi, Dang, setelah pulang sekolah tanpa izin sama saya. Oh, ya sudah. Coba saya lihat perkembangannya, ya, Di. Coba Andung, Pina, dan Mak Medi tolong konsentrasi lihat ke tangan saya nih, ya. Nampaknya pengaruh pelet itu sekarang ini tidak ada reaksinya. Alhamdulillah. Aman semuanya. Amin. Terus Atuk, bagaimana dengan suami saya, tuh? Kok untuk suami Bu Rida yang tertampan ini, lebih baik Bu Rida taruh di dalam rumah, kunci rapat-rapat tuh pintu, jangan biarkan suami Bu Rida ini keluar rumah walaupun selangkah. Iya, baik, Atuk. Pak, tuh dengar kata Atuk Rajo, ya. Ayo pulang. Pulang. Cepat pulang. Ya sudah, Andung, Pina, Mak Medi, semuanya. Saya pergi dulu karena masih ada urusan lagi di rumah Datuk Lebay Karat. Ya, Pina, Dang, kalau kau ingin mencari Dang ada di rumah Datuk Lebay Karat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga, ada singa!
Sudah tenang. Singa-singa ini tidak berbahaya. Siapa dia? Jadi, Dengar Arsya, Kamu ngapain di sini, Medi? tadi Medi habis lihat Abis lihat apa? Kok sepertinya kayak abis lihat setan? sebenarnya Medi habis lihat 2 ekor singa sama seorang penjahat, Kak. 2 ekor singa. Jangan mengarang kamu, Medi. Enggak, Kak. Medi nggak mengarang. Iya, Medi. Kapita percaya. Pasti yang kamu lihat itu adalah Datuk Sanca. Dia itu adalah pendekar yang baik. Dia bukan orang jahat. Dia juga pintar. Dengar Arsya, daripada kita diam seperti ini, lebih baik kita ke Padepokan Bumi Kumayan yuk. kau saja Medi yang kepada Padepokan Bumi Kumayan. Lagi pula aku tidak langsung pulang. Aku mau belajar tugas kelompok dulu di rumah Pitaloka. Lebih baik kau saja lah yang sana. Daripada Medi pelongo-pelongo sendirian di sana, lebih baik Medi ikut kalian semua kerja kelompok. Supaya menambah wawasan Medi. Ayo, Medi, boleh. Ya, terima kasih. Padepokan ini sekarang jadi sepi. Kenapa? Arsya, Rifai, dan Medi sudah jarang latihan lagi di padepokan ini. Guru Artaya! Hai! Rifai! Kemana saja kau? Oh, akhir-akhir ini saya sedang sibuk mengintrospeksi diri saja. Oh ya, Guru Artaya. Mereka bertiga ini ingin ikut berlatih bersama kita. Kalian serius? Ingin berlatih di padepokan Bumi Kumayan? Ya. Apa sebelumnya kalian sudah punya dasar atau basic ilmu bela diri? Sebenarnya teman kami Robert ini juara taekwondo di kampus. Hei, siapa yang tadi katanya juara taekwondo? Teman kami Robert yang jago taekwondo. Siap. Kalau kau benar-benar jago taekwondo, kau harus coba kemampuan aku. Jangan sombong, Arsya. Saya tidak sombong, Laras. Saya, Arsya, pahlawan dari desa Kumayan. Pendiri Padepokan Bumi Kumayan ini sanggup melawan dia dengan segampang mungkin yang aku bisa. Maaf sebelumnya. Kami datang ke sini hanya untuk belajar silat, bukan untuk bertarung. Hei, anak kota. Kau takut ya dengan kemampuan saya yang hebat ini? Saya kalau dibilang anak kota, saya terima. Baiklah kalau begitu, lawan aku. Hei, kau itu mau bertarung atau menari? Dari tadi menghindar terus. Ayo lawan aku. Wah, seranganmu keren sekali. Terima kasih. Oh iya, ajari aku ya. Aku suka sekali dengan laki-laki tangguh. Laras, bantuin aku, Laras. Aku ini kesakitan. Masa kamu tidak mau bantuin aku? Makanya, lain kali itu jangan sombong. Arsya! Hentikan! Sudah. Cukup. Medi, kau disuruh pulang mak kau. Tunggu dulu. Di sini masih sangat seru. Waduh, seru. Dorong dia. Ayo, sudah, pulang.
Ayo, lari. Tidak mau. Di sini masih seru. Lepaskan. Dorong. Oh ya, Altaya. Kalau kau masih berniat menerima murid baru lagi, izinkan aku untuk menjadi muridmu. Karena aku juga ingin belajar silat. Ya. Ya, seperti itu. Cukup. Bagus sekali. Sekarang kalian pergilah bermain. Ayo. Siapakah diri? Aku Datuk Mungkus. Aku lihat kau punya kekuatan. Mari kita bertarung. Maafkan aku, Datuk. Aku tidak mengenalmu. Tapi kenapa tiba-tiba kau ingin bertarung denganku? Aku hanya ingin mencoba seberapa kuatnya aku bisa melayani kamu. Sekali lagi aku minta maaf, Datuk. Saat ini, aku hanya hendak bersemedi. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu untuk bertarung. Kalau begitu, izinkan aku juga bersemedi. Jika itu maumu, Datuk, aku tidak akan menghalangimu. Silakan. Kedua orang itu sedang adu tenaga dalam. Mereka tidak hanya mengadu tenaga dalam, tapi mereka juga mengadu kekuatan fisik mereka. Kekuatan mereka sangatlah kuat, Boko. Kalau kita ada dekat mereka, pasti sudah terpental jauh atau tidak melepuk panasan. Kita harus berguru kepada mereka berdua. Saya yakin kita pasti bisa menjadi pendekar yang sangat hebat. Cukup, Datuk. Kita tidak perlu mengadu ilmu. Yang kita lakukan hanyalah buang energi kita saja. Tidak ada gunanya bagi kita melakukan ini. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Hati-hati dengan keinginanmu, Datuk. Datuk Kumbang, aku sudah sangat lelah. Setelah pencarian kita, ternyata kita tidak berhasil menemukan dia. Lagi pula di mana anak kau itu? Kenapa bisa menghilang? Ya, aku sendiri juga tidak tahu.
Tapi sepertinya dia pergi ke arah utara, ke arah Palembang. Katanya di sana banyak sekali harimau hitam yang belum mau bergabung. Palembang? Ya. Jauh sekali. Tapi Datuk, kalau kita ke sana sangat berbahaya. Karena banyak sekali pendekar-pendekar sakti di sana. Kita teruskan jalan. Itu urusan nanti. Baiklah, kalau begitu, tetapi kita harus berjalan dan mencari sungai. Karena saya sangat haus. Sama Kirotan, aku juga haus. Ya, memang kita harus cari sungai itu. Ayo. Kenapa masih sepi sangat? Mereka selalu bilang kalau meronda itu sudah menjadi kewajiban di Kumayan. Tapi kenapa sudah malam macam ini belum ada juga yang datang? Woi, Pak Tarik. Hai, woi, Jayadi. Rapi nian kau nih. Ganteng nian. Nak ngeronda atau mau kondangan ini? Iya, Badrul. Aku perhatikan makin hari ini Pak Jayadi ini tampak makin tampan saja. Itu sudah bawaan lahir, Pak Tarik, Badrul. Badrul. Tapi sebenarnya kita meronda ini memangnya ada perempuannya juga ya? Sampai-sampai Pak Jayadi berdandan rapi begini. Tarik, Badrul. Mesti kalian ketahui, tampilan rapi macam ini sudah menjadi kewajiban. Maklumlah, aku nih pria tampan di Kumayan. Jadi, tak bisalah aku berpenampilan macam kalian. Karena kalau tampilanku macam nih, tak mungkinlah ada wanita cantik yang mengidolakan. Sudah. Sebaiknya aku keliling kampung saja. Ya, siapa tahu tengah malam macam ini ada wanita cantik nan jelita di Kumayan yang membutuhkan pertolongan pria tampan macam aku. Kenapa kalian mendekati saya? Salam hormat kami, Datuk. Maaf, Datuk. Kami ingin menjadi murid Datuk. Iya, Datuk. Kami ingin Datuk menjadi guru kami. Saya tidak bisa menjadi guru kalian. Tapi ilmu Datuk sangatlah tinggi, Datuk. Janganlah merendah. Sudilah menjadi guru kami. Saya tidak layak jadi guru kalian. Saya pernah dipecundangin oleh Humbalang. Dan oleh Karina hampir saja saya kalah. Datuk, itu tidak masalah bagi kami, Datuk. Bagi kami, itu hanyalah masa lalu. Yang penting sekarang, izinkan kami untuk menjadi murid Datuk. Tidak bisa. Lebih baik kalian berguru sama Datuk yang tadi. Dia kuat dan hebat ilmunya. Siapa Datuk yang tadi itu? Dia menyebut namanya Sanca. Saya sudah mencoba ilmunya. Ilmunya tingkat tinggi. Ya, kami juga melihatnya, Datuk. Ilmunya memang sangat tinggi. Dan dia juga masih muda. Tapi, bagaimana kami bisa menjadi muridnya kalau dia tidak ada di sini, Datuk? Kalian bisa kejar dia. Tapi, tadi dia menghilang begitu cepat, Datuk. Kami tidak bisa mengejarnya. Dan
dia tidak akan mau menerima kami menjadi muridnya. Cukup Dato saja menerima kami. Tidak. Lebih baik kalian pergi. Aku tidak ingin menjadi guru kalian. Gora, sudahlah Gora, kita sudah tidak ada waktu lagi Gora. Karena kita harus berkumpul tengah malam ini. Tapi Rindu, sudah puluhan siluman kita temui. Apa tidak sebaiknya kita istirahat dulu? Maaf sekali Gora, tidak bisa. Karena kita sudah tidak ada waktu lagi Gora. Masih ada beberapa siluman yang harus kita temui. Rapatnya nanti malam, kamu mengerti kan? Kita harus banyak dukungan. Tapi Rindu, oh, yang ada di rahim ini bergerak. Yang bersembunyi di dalam perut gunung, bangunlah. Yang berdiam dalam palung laut, dengarlah. Yang menunggu di bawah-bawah akar belantara, keluarlah. Yang menanti di dalam gelap gua, carilah cahaya. Rindu, siapa dia? Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Dia bernama Kebo Abang. Dia tidak pernah bertemu ataupun berkumpul di acara siluman karena dia sangat membenci Hang Cinda. Salam hormat Kebo Abang. Ada apa? Kau datang menemuiku, Rindu. Tujuan saya datang kemari ingin mengajak Kebo Abang untuk mengikuti acara rapat besar para siluman. Bagaimana dengan Hang Cinda? Tenang saja Kebo Abang. Justru acara ini kubuat untuk menyingkirkan Hang Cinda yang sudah berabad-abad lamanya. Oh, itu harapanmu dengan mengundang kami semua. Benar sekali. Dan Kebo Abang bisa memikirkannya lagi. Jadi apa yang aku dapat jika aku datang dan membantumu, Putri Semindang Rindu? Tenang saja Kebo Abang. Jika Kebo Abang mendukung saya akan memberikan tumbal-tumbal sebanyak-banyaknya untuk Kebo Abang. Tapi awas, kalau kau berdosa padaku, aku akan menjadi musuhmu seperti Hang Cinda. Tidak. Yang sampai saat ini aku tak pernah menaruh hormat padanya. Tidak akan terjadi itu Kebo Abang. Akan saya pastikan. Justru aku membuat acara ini, perkumpulan para siluman, untuk menggulingkan Ratu Hang Cinda, Kebo Abang. Kenapa rencanamu ini tidak dari belasan tahun yang lalu? Nanti saja akan kuceritakan setelah perkumpulan dimulai. Baiklah, kalau kau akan memberikan tumbal kepadaku yang lebih banyak, aku akan datang. Gora, ayo kita pergi lagi. Mau kemana lagi, Rindu? Aku harus menemui siluman lainnya. Ayo, Gora. Seperti rencana kami sebelumnya, perjalanan ini kami lanjutkan ke arah puncak Gunung Agung, Pulau Dewata. Kapan hal itu akan kalian laksanakan? Malam ini juga. Aku tidak bisa menghalangi kalian. Meskipun aku masih ingin bertukar pikiran dengan kalian. Semoga Tuhan mempertemukan kita nanti. Aku berterima kasih pada kalian, Datuk. Kalian sudah menyempatkan diri untuk beranjang sana ke tempatku. Meskipun kalian dari tempat yang jauh. Inilah arti sebuah persahabatan. Tidak peduli sejauh apa jarak aral melintang. Pada suatu saat nanti,
kita pasti akan berjumpa lagi, Pangeran. Suatu saat nanti, gantian aku yang akan datang ke tempat kalian. Dengan senang hati, Pangeran. Apakah kalian akan membawa Hang Cinda? Kalau dia tidak keberatan untuk ikut kami juga tidak keberatan untuk membawanya. Tidak, aku tidak mau membuang-buang waktuku dengan sia-sia lagi. Aku sudah lelah dibawa ke sana kemari hanya untuk bernostalgia. Aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini. Pangeran Tawang, sepertinya aku punya perasaan bahwa kau adalah pangeran yang paling baik sejagat raya. Benar? Aku tahu sebenarnya isi hatimu ingin kali membantu aku, bukan? Kau hanya tidak enak pada kedua kakek-kakek bongkotan ini. Aku tahu kau sebenarnya ingin melepaskan aku. Ayo, kau katakan saja. Kau pandai sekali menebak isi hatiku, Hang Cinda. Sekarang apa yang kau minta? Permintaanku hanya satu. Tolong lepaskan saja ini. Mintalah pada mereka untuk melepaskan jurus pengikat siluman ini. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku tak berdaya. Aku yakin kalau kau yang minta, pasti mereka akan memberikannya. Pangeran Tawang yang baik hati. Bukankah itu bisa kau lakukan sendiri? Minta langsung pada mereka. Merapi dan laut, badai tidak peduli di Kumayan. Aku sudah berulang kali meminta pada mereka, bahkan memohon sampai mengemis. Tolong lepaskan, tolong lepaskan. Mereka tidak pernah mau mengabulkan permintaanku. Tolonglah, mintalah pada mereka untuk melepaskan ikatan ini. Bisakah kalian melepaskan jurus pemikat siluman untuk Hang Cinda? Atas permintaan pangeran, akan saya laksanakan. Baiklah. Badai kebebasan di Kumayan. Pangeran, kami sudah melepaskannya. Selanjutnya, biarkan pangeran yang mengatur bagaimana caranya. Harapanku, semoga pangeran terlepas dari beban atas kemarahan Hang Cinda. Apa ku bilang, Pangeran? Kalau kau yang minta, mereka tidak akan membuang waktu. Mereka akan langsung melaksanakannya. Terima kasihku. Ayo, kita berangkat. Selamat jalan, Ki Tunggal, Ki Cahya. Selamat tinggal. Aku juga akan pergi, Hang Cinda. Pangeran, sebentar. Terus aku bagaimana? Aku tidak mau di sini sendirian. Pangeran? Oh, maaf dan laut. Baiklah. Badai penipuan di Kumayan. Aku belum dilepaskan. Aku ingin pulang. Aku tidak mau. Jangan tarik aku. Jangan tarik. Rindu, kemana saja kamu? Aku habis menemui beberapa siluman. Oh ya, Rindu.
kau bisa membantuku untuk mencari putriku Dewi Ranting? Hah? Oh, maaf sekali Kirotan. Aku dan Gora harus menemui beberapa siluman lagi. Aku harus meyakini mereka. Jadi maaf sekali aku tidak bisa membantumu. Gora, yuk. Rindu, kita mau kemana lagi? Gora, kita harus menemui temanku yang sangat berpengaruh sekali. Dia ada di Sungai Musi. Ayo. Kalau begitu, kenapa tidak sekaligus saja kita bantu Kirotan untuk mencari Dewi Ranting di sana? Maaf Gora, kita tidak punya banyak waktu. Permisi. Kau saja kesal sama Rindu Kirotan. Aku juga kesal. Tapi inilah kesempatan kita untuk menghancurkan Kumayan. Kalau mereka berhasil menggalang kekuatan dari seluruh siluman, dan kita berhasil menggalang kekuatan dari seluruh pendekar, maka Kumayan akan segera tinggal nama. Betul sekali, Datuk. Itu berarti kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengumpulkan kekuatan agar menghancurkan Kumayan. Kita cukup menyaksikan saja, Datuk. Medi, alhamdulillah ya, warung kita rame dikunjungi pengunjung. Alhamdulillah ya, Mak. Untung kita hari ini cukup besar. Kamu mau dibelikan apa? Medi tidak mau yang mahal-mahal, Mak. Medi cuma mau dibelikan buku panduan bahasa Inggris. Waduh, buku bahasa Inggris. Nggak salah dengar tuh. Nanti lidah kamu kesleo lagi. Iya, Medi. Nanti lidah kamu kesleo. Iya, Medi. Tumben kamu minta dibelikan buku bahasa Inggris? Sebenarnya Medi mau mengalahkan Kapitoloka, Mak. Kapitoloka lancar betul ketika ngomong I would like gitu, Mak. Pokoknya Medi ingin belajar bahasa Inggris. Iya, tapi Mak agak heran. Biasanya kan kamu selalu minta dibelikan buku silat. Kamu yakin kamu pengen belajar bahasa Inggris? Yakin, Mak, yakin. Sumpah, demi kesambar petir. Medi, kamu itu kalau bicara hati-hati. Mak nggak masalah kalau kamu basa-basi minta buku bahasa Inggris, tapi jangan bohong. Iya, Mak, sumpah demi. Sudah. Jangan sebut-sebut petir, ya. Ya Allah, ada apa ini? Tolong! Diam kalian semua. Ini tidak bisa dibiarkan. Medi, kamu mau kemana, Medi? Medi! Woi! Siapa itu? Keluarlah! Jangan menampar-nampar aku! Keluar! Kau pasti setan! Sepertinya setan petir itu sudah tidak ada, Mak, karena Medi usir. Jadi keadaan sekarang sudah aman. Ya Allah! Medi! Ya Allah! Medi! Tolong! Aduh apa ini namanya petir? Medi kesambar petir! Rupanya petir yang begitu besar tadi langsung menyambar kemari. Iya, Pak Yunus. Tolong Pak Yunus, tolong Medi, Pak Yunus. Tolong, Medi, sadar Medi. Bangun. Medi, ya Allah. Tolong. Cepat, bawa Medi ke tempat yang lebih aman. Cepat. Iya. Di alam terbuka seperti ini, kita juga bisa kena sasaran. Ayo kita bawa ke tempat yang aman. Ayo. Petir itu datang lagi, Datuk. Ya, tampaknya petir itu menyerang warga tuh. Gawat, Datuk Apu. Sepertinya pendekar petir sedang unjuk gigi di kampung kita. Kita harus bersiaga, Datuk. Tunggu dulu.
kalian maksud itu? Kijagat, saya juga tidak tahu siapa yang kami hadapi sekarang ini. Tapi petir-petir ini menurut saya adalah bukan petir alam. Ya, firasatku juga mengatakan demikian. Ya, petir-petir ini adalah petir kiriman Kijagat. Dan menurut firasatku juga, kita akan berhadapan dengan pendekar yang murka, yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Kijagat, Ratu. Ya Allah. Petir-petir itu menakutkan sekali. Ada apa lagi, Datuk? Atu Abu, apa petir ini kiriman dari orang yang sama yang menyerang Pitaloka waktu itu? Entahlah, Rati. Aku juga belum tahu. Menurutku, ini adalah ancaman besar, Datuk. Dan karena para inyek muda sedang tidak ada di sini, kita harus mengantisipasi kemungkinan yang paling terburuk. Ayo, Pak, buruan, kita cepat pulang. Jangan kau tarik-tarik terus, aku capek, Bu. Iya, capek-capek. Tapi langitnya sudah mulai gelap. Nanti kalau runtuh bisa libanin kita, Pak. Ayo. Ini banyak berhayal macam aku saja. Tuh, Pak. Udah mulai mau runtuh. Ayo, Pak, pulang, Pak. Iya. Ayo cepet dulu. Iya, tenang. Pak, suara gemuruh itu bikin anak kita takut, Pak. Ayo kita pergi aja, Bu. Ayo cepet. Bantu Bapak lagi. Ayo semua berlindung di sini. Semua berlindung di sini. Kumpul di sini semua. Datuk. Lihat awan gelap itu. Ada yang aneh dengan pergerakan awan hitam itu, Datuk. Datuk Lebay, apa kau merasakan apa yang aku rasakan, Datuk? Benar, Datuk. Aura pemilik petir itu sedang menuju kemari. Sepertinya dia akan menunjukkan dirinya, Datuk. Aku sudah tidak mulai suka dengan situasi seperti ini, Datuk. Siap-siap, Datuk. Dia datang. Dia jatuh. Kita maju bersama-sama, Datuk. Ya, Datuk. Kijagat, kau tetap di sini. Kau temani warga di sini. Baik, Datuk. Ayo, Datuk. Maaf, Kisana. Anda siapa? Dan kenapa Anda menyerang kampung kami?
batin atau aku sendiri tidak bisa menerjemahkannya tuh. Mencari Hang Cinda. Dia mencari Hang Cinda, Datuk. Kalau kau mencari Hang Cinda, bukan di sini tempatnya. Tidak ada tempat buat Hang Cinda di Kumayan ini. Kami tidak menerima ancaman kau. Dia mengancam kita, Datuk. Datuk, kita harus bersiap-siap untuk mengatasi segala kemungkinan dengan ancamannya itu. Iya. Dan aku yakin sekali, dia akan datang kembali dengan kerusakan yang lebih dahsyat. Siapa sebenarnya orang tadi atau? Dia namanya Ki Petir. Dia mencari Hang Cinda. Datuk, dia juga mengirim sinyal ancaman atas hilangnya Hang Cinda, Datuk. Lantas, apa yang akan kalian lakukan terhadap orang itu? Ini adalah ancaman yang tidak biasa. Kita harus mengumpulkan para inyek semuanya untuk membahas masalah ini, Datuk. Iya, Datuk. Tapi sekarang ini kita tenangkan warga dulu, Datuk. Baik, Datuk. Ki Jagat, tolong kau antarkan Mak Medi ke rumahnya dan sekaligus periksa kondisinya Medi. Baik, Datuk. Ayo, tolong Medi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musibah lagi Pak Yunus? Iya, Pak. Desa kita diserang oleh manusia petir. Apa dia masih di sini, Pak? Dia sudah pergi, Bu. Tapi sebaiknya sembunyi saja ke dalam rumah. Kalau begitu, kami masuk dulu, Pak. Jangan lupa, tutup pintu dan kunci rapat-rapat rumah kalian. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ayo, Pak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa lagi ya malam ini, Bapak-Bapak. Amin. Ya. Tapi sebentar. Tadi aku lihat sepertinya ada kilatan cahaya. Apa Petri itu akan datang lagi? Ayo. Bagaimana ini Pak Yunus?